Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin ya dulur. Video di studio CNS Audio. Yaitu kita akan membahas tentang apa? Ya tentunya kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik ya. Khususnya untuk penghobi sound system pemula ya dulur. Nah, kita mau membahas masalah pilih digital atau pilih analog. Nah, kita akan membahas dari awal sampai akhir. Nah, sebelumnya di like dan di subscribe ya dulur. Yang sudah subscribe terima kasih. Jangan subscribe lagi ya dulur. Oke. Pilih analog atau pilih digital. Nah, untuk alat-alat digital banyak sekali pada equipment sound system ya dulur. Di antaranya ada power, ada mixer, ada aksesoris. Aksesoris ini macam-macam. Tapi kalau kebanyakan untuk aksesoris itu sudah menggunakan digital. Contohnya manajemen itu pasti digital. Tapi kalau misalkan kita mau menggunakan analog, menggunakan crossover aktif. Contohnya kalau asli menggunakan tipe CX. Nah itu salah satu contoh analog yang sudah dilengkapi oleh delay juga limiter. Jadi sudah aman kalau kita tidak bisa memonitor speaker FOH-nya secara langsung. Jadi kita bisa mengontrol lewat limiternya. Jika sistem digital pada aksesoris itu mudah untuk mengatasi karena kita bisa pasangkan yang namanya stafol atau stabilizer. Karena kalau kita memilih digital itu akan ada hubungannya sekali dengan yang namanya daya listriknya. Kalau daya listrik kita oke, daya listrik kita bagus, dayanya itu yang dimaksud adalah VA-nya. Jadi VA-nya berapa, voltnya berapa, ampernya berapa. Kalau dayanya besar tapi voltnya kecil, katakan voltnya kurang dari 200, nah itu juga akan menjadikan masalah. Jadi kita harus benar-benar meyakini bahwa daya listrik kita itu voltnya bagus, ampernya bagus. Nah, baru kita bisa menggunakan sistem semuanya digital. Baik itu dari powernya, equalizernya, crossovernya, ataupun mixernya. Tapi kalau daya listrik kita ternyata masih naik turun voltnya, HZ-nya masih naik turun, sebaiknya kita menggunakan analog saja. Untuk analog itu settingnya tentunya lebih mudah. Tapi kalau untuk digital harus ada setting tingkat lanjut lagi. Namun setelah settingannya jadi, di setiap kita mau loading lebih mudah. Untuk pemula, khususnya sound hajatan yang masih menggunakan daya listrik, sebaiknya kita menggunakan analog saja. Yang menggunakan odong-odong juga menggunakan analog saja. Jika kita sudah menggunakan genset minimal 20 kVA, baru bisa menggunakan full digital atau semi digital. Full digital itu semuanya digital. Kalau semi digital itu mungkin aksesorisnya saja yang digital seperti itu. Karena menurut kami teknologi semakin canggih itu semakin memudahkan kita. Namun yaitu harus ditunjang dengan daya listrik yang bagus. Kalau daya listrik kita kurang bagus, nah kita tidak bisa menempuh jalur yang simpel. Contohnya pada mixer digital. Yang pertama itu tenaga listriknya yang tadi, yang kedua kesiapan operator, nah yang ketiga SDM dari tenaga soundman-nya. Kenapa? Karena ini barang mahal, jadi kalau misalkan kita moving, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kalau kita tidak hati-hati, sangat berbahaya. Kenapa? Sangat mahal sekali. Sering kita terkecoh dengan daya listrik yang ada. Mas, saya menggunakan listrik loss dari tiang langsung.
kita disediakan oleh PLN dan kita sudah bayar melalui PLN. Di perkotaan biasanya seperti itu, khususnya yang biasa saya sering ketahui itu di Jakarta. Ya memang legal atau diizinkan memang. Otomatis daya listriknya kan bagus, Mas. Oh, belum tentu. Karena daya listrik itu ya terdiri dari volt ampere tadi. Khususnya yang jauh dari trafo, itu kalau malam juga kadang-kadang kurang dari 200 volt. Jadi kita harus benar-benar cek. Padahal equipment digital itu minimal 220 baru bisa optimal. Maksimalnya di 240. Kalau kurang dari 220, katakan 210, itu juga kurang maksimal kalau menurut kami. Gitu loh. Jadi kita memang harus benar-benar melihat voltnya berapa pada saat malam hari atau voltnya berapa pada saat sound system kita itu dibutuhkan. Nah, itu kita benar-benar harus cek. Terus frekuensinya juga kita harus cek juga berapa HZ-nya. Kalau kurang dari 50, ya itu berarti bermasalah juga. Kita harus menggunakan frekuensi listrik yang benar. Jadi belum tentu kalau kita sudah loss dari tiang itu sudah pasti bagus. Belum tentu. Jadi kita memang harus cek daya dan tegangannya di situ berapa. Minimal kalau kita mau menggunakan yang digital itu aksesoris saja. Karena kalau aksesoris contohnya manajemen. Misalkan daya listriknya kurang bagus, tegangannya kurang bagus, kita bisa tambah yang namanya stabilizer. Sudah aman terkendali. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Dulur. Ayo, langsung buka. Kita. Cek. Ini dari partai. Salah no. Salah kilo baik. وسلامي برسول الله
Trafonya mending lur, monggo open order langsung di WA saja. Harganya berapa di kepo-kepoin ya lur. Harganya mulai dari 350.000 ya lur. Monggo langsung di order saja. Tembaga asli, kualitas bagus ya.